Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Tina dengan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Untuk pertemuan hari ini, Miss Tina masih membahas tentang ide pokok suatu paragraf. Masih ingatkah kalian apakah itu ide pokok suatu paragraf? Yang harus kalian ingat adalah di dalam sebuah cerita itu terdapat banyak sekali atau beberapa paragraf, di mana setiap paragraf itu memiliki ide pokok. Satu ide pokok ya, ide pokok itu hanya ada satu. Sedangkan kalimat penjelasnya ada lebih dari satu. Oke, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ide pokok, yaitu masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan di dalam suatu paragraf itu biasanya ide pokok terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, atau berada di awal dan di akhir paragraf. Jika ide pokok itu terdapat di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Jadi kalau ide pokoknya berada di awal, itu namanya paragraf deduktif. Jika ide pokoknya itu berada di akhir sebuah paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan jika ide pokok itu terdapat di awal dan di akhir paragraf, disebut paragraf campuran. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok melalui 5 langkah, yaitu baca seluruh paragraf dengan cermat, mencermati kalimat demi kalimat, kemudian menandai ide pokok, dan menandai informasi penting dalam paragraf. Selain dengan 5 langkah ini, ada cara yang lain untuk menentukan suatu ide pokok di dalam paragraf. Nah, langkah awalnya untuk menemukan ide pokok dalam suatu paragraf adalah dengan mengetahui letak kalimat utama. Nah, kamu harus tahu anak-anak, kalimat utamanya ini letaknya di mana? Apakah dia di awal, di akhir? Nah, dengan mengetahui letak kalimat utama, kalian akan mudah menentukan ide pokok dalam paragraf itu. Selain ide pokok, terdapat kalimat penjelas. Apakah itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjabarkan sebuah ide pokok. Contohnya, saat ini marak terjadi penebangan pohon secara liar di mana-mana. Hal ini yang dimaksud dari hal ini itu adalah penebangan pohon secara liar. Jadi, dari sini itu sudah terlihat bahwa ini itu menjelaskan kalimat yang ini, yang atas. Nah, berarti kalimat ini bisa disebut dengan kalimat penjelas. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan seenaknya menebang pohon tanpa dilakukan penanaman kembali. Hutan-hutan menjadi gundul sehingga udara terasa sangat panas. Kalimat yang di awal ini bisa dikatakan sebagai kalimat utamanya. Karena setelah kalimat ini dia menjelaskan tentang kalimat yang ini. Hal ini yang dimaksud adalah penebangan pohon secara liar. Jadi di sini dijelaskan, hal ini dilakukan oleh sehingga mengakibatkan hutan-hutan menjadi gundul dan mengakibatkan udara terasa sangat panas. Nah,
Sehingga bisa kita ketahui bahwa kalimat utama dalam paragraf ini adalah saat ini marak terjadi penebangan pohon secara liar. Setelah kalian ketahui, oh kalimat utamanya yang ini, berarti ide pokoknya itu letaknya ada di sini. Ide pokok. Nah, ide pokoknya berarti di sini adalah marak terjadi penebangan pohon secara liar. Nah, selain itu, maka yang lain ini, kalau sudah dibaca dengan cermat, ini dinamakan sebagai kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelasnya berarti hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan seenaknya menebang pohon tanpa dilakukan penanaman kembali, sehingga hutan-hutan menjadi gundul dan udara terasa sangat panas. Nah, untuk lebih memahami agar kalian lebih paham, maka silakan kerjakan tugas di Classroom dengan sungguh-sungguh dan dengan cermat. Baca kalimat demi kalimat dengan teliti untuk menentukan kalimat utamanya, ide pokoknya, dan kalimat penjelasnya. Silahkan mengerjakan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.